penampilan cerita Islamik dari Kak Rara dan Ica. Kepadanya kami silahkan. Silahkan. Ya, sudah. Semuanya kita simak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah siap? Siap apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba sebelum Karara mulai, Karara pengen teman-teman rapihkan duduknya dulu, bisa? Coba, lomba duduk rapi. Ayo, yang nonton di pinggiran juga harus rapih ya. Coba, lomba duduk rapi. Oke, sudah siap? Coba, kalau sudah siap, Karara pengen cek semangatnya dulu. Ya, oke, coba tepuk semangat. Oke, yang sebelah sana masih belum kedengeran. Ibu boleh ikutan ya. Ibu boleh ikutan ya. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Oke, Masya Allah. Ibu, bapak, adik-adik semuanya, perkenalkan dulu ya. Salam kenal kakak Kak Rara. Siapa? Kak Rara. Kak Rara ini salah satu anggota dari Kampung Dongeng. Mudah-mudahan, iya Kampung Dongeng ya. Mudah-mudahan adik-adik semua, bapak ibu, guru dan ibu-ibu, orang tua siswa bisa mengambil hikmah dari dongeng yang nanti akan Kak Rara sampaikan. Siap? Kalau gitu sekarang Kak Rara mau cek fokusnya dulu. Kalau tadi semangatnya sudah dicek, sekarang fokusnya. Coba tangan ke atas. Sebentar. Fokus ya. Lihat Kak Rara, dengarkan aba-aba Kak Rara dulu. Sebentar. Tangan ke atas. Tangan di kepala. Hup. Tangan di hidung. Hidungnya di pipi. Ibu boleh ikutan, Bu. Boleh ikutan juga ya. Ulangi. Tangan ke atas. Tangan di kepala. Hup. Tangan di pinggang. Tangan di hidung. Hidung temannya ambil upilnya. Janganlah. Oke, teman-teman tahu musik ini? Tahu? Kita gerak sedikit dulu ya. Kita ulangi musiknya. Tangannya ke atas semuanya. Ya, yang tahu lagunya boleh ikut bernyanyi juga ya. Boleh dimulai dari awal. Angkat tangannya goyang-goyang. Ibu bapak boleh ikutan ya. Kita cek dulu. Ayo. Guli 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 guli. Tangannya ke atas, mana suaranya? Ibu ikutan ya Bu ya.
Kak Rara, udah mah panas tambah panas ini ya. Gak apa-apa ya, supaya kalian tidak Iya, kalau gitu Kak Rara mau mulai ceritanya tapi ada syaratnya. Mau tahu nggak? Kak Rara mau cerita tapi ada syaratnya. Yang pertama, duduknya dirapihkan. Siap. Yang kedua, mulutnya dikunci. Masih bisa terdengar suara dari sini? Tuh, 1000. Yang ketiga, tangannya dilipat. Ya, aturannya kalau Kak Rara sedang bercerita tidak boleh ada yang Iya, kalau tidak bisa di sebelah sini kan ya Pak? Boleh di sini tapi tidak boleh mengobrol ya. Oke, nanti akan ada pertanyaan mungkin dari Bapak MC-nya. Jadi kalian harus ya. Bonekanya mana? Emang ada boneka? Nggak ada. Ica dibilang boneka. Iya kan? Ica kan bukan boneka ya Ica? Iya, Ica kan bukan boneka. Ya, tapi kalian pengen ketemu Ica? Pengen. Ca, katanya mau ketemu Ca. Nanti kalau kalian yang pada diam, Ica nanti keluar. Tuh, katanya kalau kalian yang pada fokus mendengarkan, Ica nanti keluar. Oke? Siap? Jadi sekarang coba lomba duduk rapi. Duduk rapi. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa namanya? Kak Rara. Ya, di sini Kak Rara akan membawakan sebuah dongeng atau cerita dulu ya. Kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu tidak Isra itu apa? Isra itu? Ayo apa ayo? Isra? Apa ya? Udah tahu? Lupa apa? Udah tahu apa masih lupa? Udah lupa. Isra itu ingat-ingat ya teman-teman, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kira-kira gimana ya ceritanya? Ibu mungkin nanti boleh disimak ya. Ini soalnya asal usul mengapa kita harus sholat. Nah, sesuai dengan temanya, meningkatkan iman, membentuk pondasi diri yang kuat dalam mencintai negeri tercinta. Pondasi dalam beragama itu adalah iman. Nah, kalau kita beriman, kita harus sholat. Jadi kita harus tahu dulu ya, asal muasal bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah untuk kita agar mau sholat. Tapi tadi ingat, rulesnya atau aturannya tidak boleh ada yang kalau ada yang berbicara, Ica tidak nanti kalian tidak bisa ketemu Ica ya. Oke, siap? Oke, kita mulai ceritanya. Dikala itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih karena beliau baru saja ditinggalkan oleh istri tercintanya. Ada yang tahu siapa? Siapa? Siti Khadijah. Beliau sedang berdiam diri di sebuah tempat bernama Al-Hizr.
tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Duk, 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 duk. Assalamualaikum, kata laki-laki itu ya. Lalu laki-laki itu bilang, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk membawa dirimu. Kira-kira siapakah laki-laki itu? Siapa? Nanti kita akan tahu. Lalu Nabi Muhammad pun mendengar ajakan itu pun mengikuti arahan dari laki-laki tersebut. Lalu laki-laki itu bilang, ya Muhammad, sebelum engkau bertemu dengan Tuhanmu, aku akan membelah dadamu terlebih dahulu. Kenapa dibelah? Karena Rasulullah akan dibersihkan hatinya agar tidak ada sedikit pun prasangka buruk. Karena Allah itu zat yang paling suci. Maka Rasulullah apabila ingin bertemu dengan Allah, maka hatinya harus bersih. Akhirnya Rasulullah pun berbaring dan memejamkan matanya. Setelah selesai dibelah, dibersihkan oleh laki-laki itu, barulah Rasulullah pun membuka matanya dan melihat di sebelah sana ada seekor hewan. Kakinya 4. Apakah itu? Apa? Unta. Unta. Nah, tapi hewan itu mempunyai sayap. Hewan yang punya kaki 4 punya sayap itu apa? Naga. Masa Rasulullah mau naik naga? Nah, ternyata teman-teman di sana sudah ada seekor hewan yang kita kenal dengan sebutan buruk. Apa nama hewannya? Buruk, bukan naga. Kalau naga mah si tumang, bukan si tumang apa? Nah, lalu Rasulullah pun menghampiri buruk itu dan kata laki-laki itu bilang, wahai buruk, sesungguhnya yang paling baik sebaik-baiknya penunggangmu adalah Muhammad. Karena ternyata sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa pernah menaiki buruk. Ya, baru tahu ya, nanti kita akan cerita di lain sesi. Nah, akhirnya Rasulullah pun menaiki buruk. Berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram. Ada di mana Masjidil Haram? Di kota? Di Arab. Di kota Mekah. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya buruknya terbang, kalian tangannya dari bawah ya, lalu ke atas, ikutin suaranya. Bisa? Nah, Rasulullah sudah naik buruk ya, lalu buruk itu terbang membawa Rasulullah. Bareng ya, tuh, 2, 3. Sampai di mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, kalian tahu Palestina sekarang bagaimana kondisinya? Sedang baik? Amin. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di Palestina selalu dalam lindungan Allah. Nah, sesampainya di Masjidil Aqsa, laki-laki itu membawa 2 buah minuman. Satu di tangan kanannya, satu lagi di tangan kirinya. Lalu dia bilang, ya Muhammad, pilihlah. Nabi Muhammadnya memilih yang mana?
kanan. Kira-kira yang kanan isinya apa? Isinya, kalau yang di tangan kanan itu air susu, yang di tangan kiri air hamar atau minuman yang haram ya. Rasulullah memilih yang kanan. Maka laki-laki itu bilang, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sudah kembali ke fitrahmu." Berarti Rasulullah sudah bersih, dan tandanya itu Rasulullah sudah siap untuk pergi ke mana? Ke langit. Nah, berjalanlah Rasulullah kembali menaiki buruk. Siap ya? Rasulullah terbang dari bumi menuju langit ke-1. Sesampainya di langit ke-1, Rasulullah melihat di arah sana ada gerbang yang sangat besar. Lalu ada malaikat menjaganya. Nah, laki-laki yang bersama Rasulullah itu pun mengetuk pintu gerbang itu. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Kata malaikat yang penjaganya itu, malaikatnya bilang kayak gini. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Lalu laki-laki itu menjawab, aku Jibril dan dia Muhammad. Ternyata laki-laki itu siapa? Jibril, malaikat apa Jibril teh? Pencabut nyawa. Maksud pencabut nyawa. Malaikat Jibril adalah malaikat penyampai wahyu atau pemberi rezeki. Nah, lalu malaikat penjaga pintu gerbang langit ke-1 pun bertanya kepada malaikat Jibril, apakah dia yang diutus? Jawabnya malaikat Jibril apa? Iya. Makanya beliau Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril pun dipersilahkan untuk masuk lah ya ceritanya. Tiba-tiba setelah masuk di langit ke-1, Rasulullah melihat di sana ada laki-laki. Laki-lakinya itu ketika melihat ke arah kanan, ini kanannya Karara ya, dia tersenyum. Tapi ketika melihat ke arah kiri, dia bersedih. Kenapa coba? Ya ada Mengnya tahu kalau kita sedang bercerita tentang Rasul. Kira-kira kenapa? Kenapa laki-laki itu ketika melihat ke arah kanan beliau tersenyum, ketika melihat ke arah kiri beliau bersedih? Nah, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun bilang, ya Muhammad, dia adalah Adam. Lihat di sebelah kanannya ada ruh orang yang meninggalnya atau ruh orang syuhada. Di sebelah kirinya ada ruh orang-orang yang sesat. Kira-kira kalian mau masuk ke ruh yang mana? Golongan ruh yang mana? Kanan apa kiri? Kanan. Oke, lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Nanti kalau ada yang ngobrol, Ica tidak akan keluar ya. Berarti tadi di langit ke-1 ada siapa? Nabi Adam. Nah, berangkat lagi Nabi Muhammad menaiki buruk ke langit kedua. Tangannya mana? Ya. Disampainya di langit kedua, kembali Nabi Muhammad melihat di sebelah sana ada gerbang yang sangat sekali besar. Nah, tetap ada malaikat penjaganya, dan malaikat penjaganya tetap bertanya. Pertanyaannya, apakah dia yang diutus? Jawabannya, iya. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke langit kedua.
dilihatnya ada 2 orang laki-laki. Ternyata itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ingat-ingat ya. Nah, naik lagi Rasulullah ke buraqnya dan naik lagi ke langit ketiga. Gimana suaranya? Sampainya di langit ketiga, kembali Rasulullah melihat ada gerbang yang sangat besar. Di dalamnya ada malaikat penjaganya. Kembali malaikat penjaganya bertanya, apakah dia yang diutus? Jawabannya, iya. Akhirnya Rasulullah masuk ke langit ketiga. Tapi di situ Rasulullah melihat ada laki-laki yang tampan sekali. Kira-kira Nabi apa? Nabi Yusuf. Nah, naik lagi ke buraqnya, naik lagi ke langit ke berapa sekarang? Keempat. Gimana suaranya? Sampainya di langit keempat, Rasulullah kembali melihat ada gerbang yang sangat besar. Panas ya? Sabar ya. Nah, ada malaikat penjaganya. Malaikat penjaganya kembali bertanya. Pertanyaannya kayak gimana? Apakah dia yang diutus? Jawabnya, ya. Masuk Rasulullah bersama malaikat Jibril. Di sana ada 1 orang laki-laki. Kira-kira siapa? Nabi Idris. Nah, sudah di langit keempat, naik lagi Rasulullah ke langit kelima. Gimana suaranya? Coba tepuk ular. Hei, tadi aturannya apa? Lomba duduk rapi. Tangannya dili. Jangan lempar-lemparan barang ya. Tadi sampai di langit keberapa? Kelima. Di sana ada laki-laki, 1 orang laki-laki, yaitu Nabi siapa? Nabi Isa, kan udah di langit kedua. Ayo, Nabi siapa di langit kelima? Nabi siapa yang jawab Harun? Aku. Di langit kelima ada Nabi Harun. Kembali naik lagi ke buraqnya Nabi Muhammad. Lalu naik lagi ke langit ke-6. Gimana suaranya? Nah, sesampainya di langit ke-6, kembali ada sebuah gerbang dan ada malaikat penjaga. Malaikat penjaganya kembali bertanya. Pertanyaannya kayak gimana? Apakah dia yang diutus? Jawabannya, iya. Nah, tapi ketika Rasulullah masuk, Rasulullah melihat di sana ada laki-laki yang tampak bersedih. Sedih sekali. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu bilang seperti ini. Ya Muhammad, sungguh aku sedih. Aku mengakui kenabianmu, tapi aku bersedih karena setelah aku ada nabi yang diutus oleh Allah yang umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Jadi ternyata umatnya Nabi Muhammad itu banyak yang masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Ibu-ibunya tidak ngacung berarti tidak mau. Bapak-bapaknya tidak ngacung berarti tidak mau. Ulangi. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau bertemu Nabi Muhammad? Jadi anak soleh, anak soleha.
Masuk surga? Masuk angin? Jangan ya. Tadi sampai di langit ke berapa? Ke-6. Nah, naik lagi ke buruknya Nabi Muhammad. Setelah itu dia bersiap-siap lagi naik ke tadi di langit ke-6 ada siapa? Ada Nabi Musa. Ingat-ingat ya, Nabi Musa. Naik lagi ke buruknya, naik lagi ke langit ke-7. Gimana suaranya? Nah, di langit ke-7 kembali Rasulullah melihat ada gerbang yang sangat besar, ada malaikat penjaganya. Malaikat penjaganya bertanyanya seperti apa? Apakah dia yang diutus? Jawabannya iya. Nah, masuk Rasulullah ke langit ke-7. Di sana Rasulullah bertemu dengan seseorang yang pernah ia temui. Kira-kira siapa? Nah, Siti Khadijah? Bukan. Laki-laki. Nabi, keluarnya dia dijuluki dengan panggilan bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, "Wahai cucuku, sampaikanlah kepada umatmu bahwa surga itu nyata. Di sana kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan." Wah, mau ayam boleh, ayam goying. Siapa yang mau masuk surga? Lagi-lagi bapak ibu tidak mengacung berarti tidak mau. Nah, ternyata Rasulullah sudah sampai di langit ke-7. Di sana tempatnya surga berada. Jadi surga itu dilapisi oleh berapa lapis langit? 7 ya. Nah, setelah di surga Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelum itu laki-laki yang bersama Rasulullah itu kemudian berubah wujudnya. Laki-laki itu memperlihatkan wujud aslinya. Dia mempunyai sayap yang sangat besar. Dia namanya siapa tadi? Malaikat Jibril. Coba bentar Kak Rara sebelum lanjut. Di langit pertama ada siapa? Ada Nabi Adam. Sebentar. Boleh ke depan satu orang? Ayo. Yang berani tadi di langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, sini. Sini. Ayo. Nggak usah takut. Ayo. Sini. Ada hadiah dari Karara. Hai, Tristan. Ayo. Sini. Yang di depan perempuan. Ayo. Ayo. Yang di belakang atau ibu gurunya aja? Ayo siapa? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Berarti nanti hadiahnya Karara bawa pulang lagi. Sini atau sini. Sini kamu yang kopi hitam ayo. Ayo, awas jatuh sayang. Ayo sini. Boleh tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Ya, sini. Mana? Malah ngumpet. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nah, setelah Rasulullah berkeliling di surga, tiba saatnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan siapa? Allah. Gimana suara naik buruknya? Nah, di sana di Sidratul Muntaha itu adalah tempat Allah berada. Tapi Rasulullah tidak bisa melihat Allah dengan matanya. Kenapa? Tapi bisa melihat Allah dengan
hatinya. Di situ Allah perintahkan kepada umat Rasulullah untuk sholat 50 kali dalam satu hari satu. Kalian sanggup tidak? Nah, 50 kali dalam satu malam. Akhirnya Rasulullah pun mengiyakan perintahnya. Turunlah dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7. Lomba duduk rapi. Coba lagi, lomba duduk rapi. Suara ular. Nah, kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah ya. Suaranya kayak gimana? Turun ke langit ke-7. Sekali lagi. Turunlah Rasulullah ke langit ke-6. Nah, teman-teman, di langit ke-6 ada Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sungguh apa yang telah Allah perintahkan kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, Allah memperintahkan umatku untuk sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, sungguh umatmu tidak akan sanggup jika harus sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Mintalah kepada Tuhanmu untuk meringankannya." Akhirnya Rasulullah pun berdiskusi dulu dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya, "Boleh nggak ya dinego?" Lalu kata malaikat Jibril, "Aku mengikuti apa keputusanmu." Akhirnya Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Gimana suaranya? Di sana Rasulullah bilang kepada Allah, "Ya Allah, sungguh aku menerima perintahmu, tapi umatku tidak akan sanggup kalau harus sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Bolehkah diringankan?" Lalu kata Allah, "Boleh." Diringankannya menjadi berapa? 10. Nah, oke. Nabi Muhammad pun turun lagi dari Sidratul Muntaha ke langit ke-7. Kemudian turun lagi kemana? Langit ke-6. Nah, tapi di sana kembali Nabi Musa bilang, "Ya Muhammad, sungguh umatmu tidak akan sanggup jika harus sholat 10 kali dalam sehari semalam. Mintalah kepada Tuhanmu untuk meringankannya." Akhirnya Rasulullah pun naik lagi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha meminta keringanan. Akhirnya Allah meringankannya jadi berapa? 5. Nah, turun lagi Rasulullah ke langit ke-6. Kembali Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali bilang, "Ya Muhammad, sungguh umatmu tidak akan sanggup jika harus sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Mintalah kembali kepada Tuhanmu untuk diringankan." Tapi ketika itu Rasulullah bilang seperti ini, "Ya Musa, sungguh aku malu jika aku harus meminta keringanan kembali kepada Allah. Aku siap menerima perintah ini." Akhirnya sholat menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Sholat apa aja? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Nah, turun Rasulullah ke langit ke-5, turun lagi ke langit ke-4, terus kemana lagi? Ke-3, terus ke-2, ke-1, dan sampailah di Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah pun diperintahkan untuk sholat 2 rakaat karena ternyata ketika itu sudah datang waktunya subuh dan Rasulullah menjadi imam ruh-ruh Nabi terdahulu. Masya
Allah. Itulah salat pertama kali yang diimami oleh Rasulullah dan dimakmumi oleh seluruh nabi-nabi, ruh-ruh nabi-nabi terdahulu. Masya. Nah, jadi teman-teman, sholat itu awalnya berapa waktu? 50 waktu. Nah, Kak Rara pengen satu orang ke depan ini teh atuh, ayo. Siapa yang berani? Ditanya sholat subuh ada berapa? Sini ke depan. Ayo. Ayo sini. Ayo Neng sini. Ayo. Anak-anak. Apa, Cak? Ica mau keluar. Oh iya, bentar lagi ya. Oke. Ica mau keluar tuh. Ayo. Siapa yang mau ke depan dulu? Ayo sini sayang. Wah, tepuk tangan boleh. Pertanyaannya simpel. Yuk. Namanya siapa? Apa sih? Azkar Kelas 5B. Oke, boleh sebutkan sholat 5 waktu dalam sehari dan rakaatnya? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Apa? Salah betul? Betul, boleh tepuk tangan. Ini hadiahnya buat sekolah lumayan ya. Oke, nah ternyata subuh berapa? 2 rakaat, zuhur 4, asar, maghrib, isya. Nah, ada lagu untuk kita mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tapi tangannya digini-gini, ibu juga boleh ikutan ya bu ya. Siap? Oke, musik. Nah, tahu lagu ini? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Tangannya ibu boleh ikutan bu. Ayo kita bergembira sambil mengingat perjalanan Rasulullah ya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat. Suaranya lebih keras lagi. Sehari semalam 17 rakaat. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tangannya siap. Berapa? Subuh 2 rakaat, zuhur asya 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Lagi kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya. Ternyata sungguh panjang sekali perjalanan Rasulullah untuk menerima wahyu berupa sholat. Jadi teman-teman harus sholat ya. Bentar, Ica. Iya. Mau keluar nggak? Mau. Ica di mana? Ica ada di sana. Di mana? Di mana? Ica ketinggalan di kantor.
Icanya di mana Cina? Ketinggalan di kantor. Wah, Ica, sini. Ini ketinggalan di kantor, dikunciin sama ibu. Masa kayak gitu? Oke, coba mana ya teman Karara ya? Di mana ya? Ica tadi katanya di kantor. Ada Bu? Ada Bu di kantor Bu? Ada nggak ya? Coba. Enggak, Ica tadi di genteng. Masa sih di genteng? Enggak, Ica di bawah sepatu. Sepatu? Emang Ica sekecil itu? Iya, Ica kan langsing nggak kayak Karara gendut. Ya Allah, mau di sharing. Boleh nggak kayak gitu teman-teman? Nggak boleh ya, tidak boleh merendahkan Ica. Nggak apa-apa. Oke, Icanya ada di mana teman-teman? Di mana? Ica katanya di tas. Enggak, Ica kan lagi terbang. Kenapa Ica terbang? Iya kan Icanya bidadari. Pede banget ya. Oke, Ica ada di tas ya? Iya. Mau keluar nggak? Mau dong. Oke, kalau keluar apa Ca syaratnya Ca? Ica pengen dipanggil. Nggak kompak. Yang kompak coba bilang Ica. Nggak kompak, Ica maunya yang kompak. Kurang kenceng. Oke, siap ya. Ica keluar ya. Iya. Apanya dulu yang keluar? Hatinya. Masa hatinya gimana cara keluarin hatinya, Ca? Kakinya. Iya, hitung dong. Satu. Hitung. Satu. Kakinya yang keluar. Ini kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Karena Rasulullah selalu mendahulukan yang ya kanan aja lah, anggap ya. Oke, lanjut kaki yang satu lagi. Nyangkut karena malu. Ulang. Ya, keluar. Untung Icanya pakai legging ya. Kalau nggak pakai legging, wah bahaya. Wow. Oke, kita panggil Icanya teman-teman. Mana suaranya guys? Panggil Icanya. Ica. Yang bareng yang kotak. Ica. Ulangi dong. Karena apa? Ini rambutnya. Aduh. Sebentar ya. Dah. Belum. Apanya? Kupingnya, astagfirullahaladzim. Dah. Belum. Apa lagi? Rambutnya. Dah. Ini jadi kipun. Dah, lihat ke depan. Belum. Apanya lagi? Rohnya. Tuh, teman-teman nungguin. Oke. Lihat ke depan. Oke. Masa kayak gitu sih, Cak? Yang bener. Lihat ke depan. Oke. Cak, bisa nggak yang cantik gitu? Oke. Teman-teman kalau baru pertama ketemu harusnya bilangnya apa? Hai apa salam? Ica tadi nggak salam. Oke deh. Gimana guys? Contohin. Salam, woi. Contohin
salamnya kayak gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mereka yang salam, kamu yang salam, Ca. Ah, gitu. Iya, ikutin Kak Rara. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang benar, Ca. Iya deh. Assalamualaikum, teman-teman. Wah. Kenapa? Wah. Banyak. Banyak apa? Banyak cewek. Banyak cowok. Iya. Ceweknya cantik. Kalau laki-lakinya? Laki-lakinya jelek. Bapak guru yang itu gimana? Jelek. Astagfirullah. Boleh nggak bilang kayak gitu? Gak boleh. Gak boleh bilang kayak gitu, Ica. Jelek itu singkatan. Singkatan apa? Jelas lebih keren. Katanya jelas lebih keren. Sebelum Ica lanjut ngobrolnya, Ica tadi katanya mau nanya kabar dulu ya? Iya, nanti kalau Ica jawab nanya kabar, teman-teman acungin jempolnya sambil bilang baik. Siap? Siap? Cobain Kak Rara. Oke, coba. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, kita mulai, Cak. Oke, ulangi, musik. Oke, ikuti, Cak. Ikuti teman-teman. Kepalanya goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Oke, kasihan pusing, Ca. Oke, dengarkan ya, ikuti ababanya ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, siap ditanya kabar ya. Jempolnya, hai teman, halo apa kabar? Coba lihat ke Ica, lihat ke Kak Rara. Yang cantik itu yang mana? Hai teman, halo apa kabar? Hai teman, halo apa kabar? Coba lihat ke Ica, lihat hidung Ica. Ica, cantik apa jelek? Ca. Ca. Kenapa? Bilang jelek. Tadi juga Ica bilang jelek. Coba bilang Ica cantik. Sekali lagi. Coba bilang Ica cantik. Giliran dipanggil cantik aja kamu mah. Oke, Cak. Tadi Ica dengerin cerita Kak Rara? Iya. Gimana ceritanya? Gimana guys? Astagfirullahaladzim. Cerita tentang sholat. Iya. Jadi gimana sholatnya, Cak? Panjang ceritanya. Iya, ceritanya panjang ya.
Salat itu ada berapa, Cak? Ada 5. 5 apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada yang lewat nggak? Enggak ya? Oke, pertanyaannya nih. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Apakah Ica suka sholat? Tidak. Jangan kasih tahu. Kenapa Ica nggak sholat? Soalnya kan Ica masih kecil. Ica masih kecil. Emang boleh kalau masih kecil nggak sholat? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Harus dibiasakan untuk sholat dari Kenapa Ica nggak sholat? Malas. Kok malas? Nanti kalau udah dingin. Terus kalau sholat isya ngantuk. Kalau sholat subuh Ica tidur. Siapa yang suka kayak gitu? Kok banyak yang ngacung. Ica banyak temennya. Kita bestie guys. Nah, tapi Ica tahu tidak, kalau tidak sholat itu nanti ganjarannya adalah masuk ke siapa yang mau masuk neraka? Saya. Nah, salah satu pondasi agama itu ada dalam hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau misalnya tiangnya tidak kokoh, pondasinya tidak kokoh, maka akan mudah hancur. Siapa yang pernah ngerasain pengen sesuatu tapi susah? Ada yang pernah? Ica pernah. Gimana tuh contohnya? Ica pernah pengen jajan es krim. Iya, tapi nggak punya uang. Jadi gimana? Ya, Ica minta ke mama. Kata mama, mama juga nggak punya uang. Mama bilang, doain ya, semoga mama banyak uang. Dengan cara, bukan ini lagi cerita, boy. Lagi cerita katanya. Nah, jadi kalau kita mau sesuatu, berdoa kepada Allah dengan cara salah satunya untuk rajin janji rajin sholat. Kalau kita nggak sholat, kita akan disusahkan. Maksudnya tidak akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya, dalam belajar, dalam mendapatkan rezeki, dalam melakukan sesuatu, nanti pasti akan susah. Ica mau kayak gitu terus? Enggak lah. Jadi Ica maunya gimana? Maunya banyak uang. Nah, kalau mau uang berarti harus coba mana jari kelingkingnya? Janji teman-teman mau rajin sholat? Janji? Ica janji nggak? Oke deh, janjinya. Janjinya jangan kayak Ica sebelumnya ya. Ica jarang sholat, jadi jarang punya uang. Wah, janji ya. Janji ya, ibu nanti kalau anak-anaknya susah disuruh untuk sholat zuhur, marahin aja, tarik janjinya ya. Tagih janjinya ya. Oke? Siap. Kalau gitu, Ica diam dulu ya. Oke, Ica bobo lagi. Bye-bye. Sebentar. Nah, Icanya sudah keluar. Sekarang untuk membuat kalian lebih semangat, Kak Rara pengen 2 orang ke depannya. Kita mau sulap. Siapa yang mau lihat sulap? 2 orang boleh ke depan. Siapa aja, laki-laki perempuan? Ayo, Le, Bu, cepet Le. Itu siapa tuh? Yang belum sayang, yang belum. Maju tuh. Ayo, Bu, cepet. Ayo ke depan. Urut tuh ke Ayo. depan. Ayo, biar cepet beres yuk. Sini. Ayo, cepet tuh. Cuma orang Ya, ke depan. Nanti ada lagi.
Nah, ya, boleh dikasih musik Pak biar agak lebih semangat. Nah, di sini sayang, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Di sini ada gelas, tolong dipegang ya. Nih, dipegang ya. Lihat, air ini diibaratkan adalah pahala kita atau sesuatu yang kita buat. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, airnya berwarna coklat. Kalau misalnya kita berbuat baik, air ini berubah menjadi warna putih atau bening. Percaya tidak? Percaya tidak? Ya jangan percaya musyrik ya. Oke, Kak Rara mau tanya, kamu tadi sholat subuh? Sholat. Kamu tadi sholat subuh? Sholat. Kita akan bisa mengecek ini ya. Coba tolong pegang tangannya kayak ini. Nah, botolnya seperti ini. Biar terlihat ya. Lihat baik-baik. Kita lihat apakah kakaknya beneran sholat tadi subuh. Coba baca bismillah bareng-bareng. Ya, warnanya coklat. Coba kalau kamu tadi sholat, yakin? Bener. Baca bismillah bareng-bareng teman-teman. Kamu sholat nggak? Sholat. Oke. Nah, lihat airnya berubah menjadi warna. Ini ibaratkan dosa kita. Kalau kita sholat akan berubah menjadi pahala. Nah, salah satu kalau kita mau dapat pahala juga dan mendapatkan pahala yang lain itu adalah mengingatkan teman kita. Tadi kamu sholat, harus rajin sholat ya. Nih, Kak Rara udah ngingetin. Coba lihat, seperti ini saya pegangnya. Lihat airnya berubah. Nah, itulah gunanya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Siapa yang mendapat pahala? Paling ingatin ya. Nah, coba lihat Kak Rara juga tadi sholat subuh. Apakah air yang di tangan Kak Rara akan berubah? Baca bismillah bareng-bareng. Boleh bilang Masya Allah. Sebentar. Ya, boleh tepuk tangan. Wah, mau lihat sulap lagi nggak? Mau? Sok sini ke depan. Ayo ke depan. Woi. Dua orang ya, dua orang ya. Oke, lihat baik-baik. Kak Rara punya 3 buah tali. 3 buah tali. Nah, kamu pegang yang kuning, kamu pegang yang merah. Ikuti Kak Rara ya. Kita ikat seperti ini. Ikatnya yang kencang sekali. Sebentar, ikat yang kencang sampai susah untuk dibuka. Yang kencang, seperti ini sayang, seperti ini. Sini, tarik, kamu tarik sebelah sana. Nah ini, nah Kak Rara tarik ya, tarik lagi. Stop. Udah kenceng ya. Nih, ini juga kenceng ya, tuh. Nah, sini. Biar Kak Rara bantu tarik. Pegang yang ini kan. Yang ini. Nah, tarik. Hup. Nah, oke. Lihat baik-baik. Kak Rara bisa menyatukan tali ini. Terima kasih ya, sebentar. Tapi kalau mau menyatukan talinya harus dibuka dulu ya. Kalau kayak gini bisa nggak? Nah, kalau kayak gini bisa nggak?
kalau kitanya berbuat baik bisa. Coba, boleh minta tolong saya? Oke, lihat. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Lihat, lihat baik-baik teman-teman. Coba baca bismillah bareng-bareng. Sekali lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Coba lihat. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Coba lihat. Aman? Aman ya? Kita lihat sekali lagi. Baca bismillah teman-teman. Lagi, lebih keras lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh tepuk tangan teman-teman. Mau lihat lagi? Benar. Tapi sekarang Kak Rara yang mainin sendiri nggak apa-apa? Oke. Kosong. Kosong. Sebentar. Kosong ya. Tadi kosong. Coba lihat Kak Rara bisa mengeluarkan bunga yang bertangkai panjang, tapi bisa masuk ke tangan Kak Rara nggak ya? Bisa ya? Coba baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat. Boleh tepuk tangan. Tuh. Tangkainya panjang sekali ya. Mau lagi? Mau. Kalau tadi dari dalam tangan, kalau sekarang kita sedikit mengeluarkan api. Boleh? Boleh. Tapi Kak Rara butuh bantuan satu orang. Korek ini. Boleh sama ibunya aja. Lihat. Ini apa? Stik ya? Stik ya? Nanti tiba-tiba bisa ada bunganya. Kosong? Ntar, Kak Rara cari koreknya di sini. Sebentar, mana yang koreknya? Mana yang koreknya? Ini ada Kak? Ada? Ada. Oh, oke. Bapak boleh ke sini, Pak. Minta tolong. Lihat, bakar, Pak. Boleh minta tolong pegangin? Kita bareng-bareng. Lihat, jadi bunga. Bilang apa teman-teman? Masya Allah. Satu lagi terakhir. Bapak terima kasih. Ini apa? Ini apa? Tali ya? Tali, yakin tali. Lihat. Ini apa? Tali kan? Tapi coba lihat. Ini apa? Ini apa? Bisa di kiri-kiri tuh. Tali ya? Tapi coba baca bismillah lagi teman-teman. Segitu aja ya. Sebenarnya sulapnya masih
kita sulap yang lain lagi. Boleh minta tepuk tangan ya? Cak, bangun Cak. Oke. Kalian pasti ketemu pengen ngeliatnya Ica ya? Ya, Cak. Ya. Gak kerasa. Apa? Ternyata kita sudah harus berpisah. Ya, Ica mau di sini. Gak boleh. Kita kan harus pulang, Cak. Kalian mau berpisah sama Ica? Dadah, malah diusir. Ih, jahat. Oke, kalau gitu Kak Rara dan Ica mau pamit, tapi kita nyanyi satu kali lagi bareng-bareng ya. Terakhiran, tangannya sambil diangkat-angkat. Bisa? Kalau tahu lagunya boleh nyanyi. Ya? Siap? Bapak Ibu boleh ikutan ya? Ayo kita nyanyi. Tahu lagu ini? Tahu? Tahu. Mana suaranya? Walau masih terik. Tangannya dilambai-lambai. Ica nyanyi. Oke, Ica nyanyi. Jadikan ku yang hari ini. Terus? Aku sudah tak benci. Mana tangannya? Suaranya mana? Boleh keluarkan suaranya? Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku terlanjur rangkai lagi satu-satu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ica, Karara, pamit ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dan tak semua katakan mau sama harus terjadi. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Rara dan Ica. Ya, Bapak dapat hadiah buat Bapak. Enggak. Ya, nanti Bapak mau ngasih pertanyaan tentang tadi yang diceritakan oleh Kak Rara ya. Nah, ini ada hadiahnya. Ada yang berani maju ke depan sebelum Bapak kasih pertanyaan? Yang lain? Dede mau jawab pertanyaan? Nah, coba Bapak kasih dulu pertanyaannya. Nanti yang bisa boleh maju ke depan ya. Oh, dokumentasi dulu. Oh iya. Sebentar ya, di pending dulu. Kita putu-putu dulu. Pak Nugi, silahkan di Ibu Kepala. Oh. Kepada Ibu Kepala disilahkan untuk dokumentasi. Jangan dulu bubar ya. Jangan bubar. Kita mau bikin kenang-kenangan dulu ya. Siapa tahu nanti Kak Rara kesini lagi ya. Ya, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu, jangan dulu bubar. Belum, acaranya belum beres. Ini dia. Eta ya eta. Eta awal diu. Diu. Oh, Ibu ngadepnya ke dia.
Ya siap, yang di belakang duduk dulu, duduk dulu. Kita mau dokumentasi dulu ya. Bentar lagi ya. Ayo di Pak. Ayo silakan ibu bapak guru di depan dulu. Di bawah itu. Oh, di bawah. Ada pun di bawah ya. Jadi ngadepkan kan dia bu. Jadi dipotong sama peserta. Mau numpang ya, awas Ya. Mau dicok ya. Ya, jangan dulu bubar ya. Belum beres. Siap ya, yang di belakang bergaya ya. Eta saya. Siap semuanya. Kelas 6 jangan dulu bubar. Eta ya, Abi. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Siap. Bergaya lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. Oh. Silakan Bapak Ibu. Untuk anak-anakku silakan dulu kembali ya. Kita belum penutupan. Jangan dulu beranjak ya. Bentar lagi. Silakan duduk dulu. Duduk dulu. Tarif silakan maju ke depan. Pak Rohman, Pak Sandi, Tong dicok eta ya. silakan ke depan. Anak-anak jangan dulu keluar itu. Siapa yang keluar? Jangan dulu keluar ya. Acaranya belum beres loh. Tunggu dulu sebentar. Pak Sandi, Pak Rohman.